Langsung saja kita buka al-hadisnya, yaitu hadis kitab Muslim ya. Halaman 9 97. Udah. 97, nomor babnya 23, nomor hadisnya 1021 strip 75. Sudah? Ya, kita mulai untuk lebih barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu masalil mungfiki wal bakhili. Babu masalil mungfiki. Bab gambaran orang yang mau infak, orang yang mau sedekah. Wal bakhili, dan orang yang peldu. Hadasana Sufyan ibnu Uyainah an Nabi Az-Zinadi anil A'raj an Nabi Hurairah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Umar, lafadznya wa hadasana Sufyan ibnu Uyainah. Qala, berkata siapa Sufyan. Wa qala, dan berkata siapa Ibnu Jurayz anil Hasan bin Muslim an Taus an Abi Hurairah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku qala, Nabi bersabda, masalul mungfiki, gambarannya orang yang mau infak, wal mutasoddiki, dan yang mau sedekah atau sodako, iku kamasali rujulin, seperti orang laki-laki, alahi, atas rojul, iku jubatani, dua jubah atau dua baju, au junnatani, atau dua jubah atau dua baju. Cuman bedanya jubah atau junnah, maknanya sama. Miladun sudiyihima, dari dekat puting susu keduanya, dari dekat puting susu keduanya atau dadanya. Ila tarokihima, sampai leher keduanya, Jadi Nabi bersabda, perumpamaan atau gambarannya orang yang suka bersedekah atau orang yang dermawan bagaikan seorang yang memakai dua baju di kedua susunya itu sampai hingga ke tulang belikat, tulang selangkangannya itu. Jadi ada tamengnya. Gambarannya seperti itu. Jadi pakai bajunya longgar dia. Faidah, maka ketika itu aroda, menghendaki, siapa al mungfiku, orang yang infak, waqala, dan berkata siapa akharu, yang lain selain Ibnu Jurayz, lafalnya faida aroda, maka ketika menghendaki, siapa al mutasoddiku,
orang yang sodako, ai yata sodako, akan sodako dia sabagot, maka meluas atau bisa makna yang berikutnya menjadi longgar jubahnya. Alaihi atas orang yang infak atau sodako. Au marot atau longgar apa jubah. Jadi ketika dia ingin bersedekah, ingin sodako, maka baju tersebut terasa longgar. Jadi bajunya tuh longgar. Ketika dia sodako, ya renggang-renggangan kedua ininya, lehernya longgar, lengannya longgar, seperti itu. Itulah gambaran orang-orang yang bersodako, semuanya longgar. Nah, kalau diteruskan itu sampai nanti kata tujina yana nahu watafau asarohu. Artinya apa? Jadi semuanya longgar itu sehingga semuanya itu menutupi pada ruas-ruas anggota tubuhnya sampai ke bawah. Jadi sampai ke bawah, sampai ke kaki. Ketika dia berjalan, kakinya melangkah itu terhapus dengan baju longgarnya tersebut. Itu orang-orang yang ahli sodako. Sebaliknya, waida aroda, dan ketika menghendaki siapa al-bakhilu, orang yang pelit, ayung fiko, akan infak dia, kolasot, maka menyusut apa jubah, alaihi atas orang yang bakhil. Wa khodat, dan mengambil kullu halqatin, setiap lingkaran baju. Ya, lingkaran kayak di lehernya tadi, di lengannya tadi. Mau diaha, pada tempatnya lingkaran. Hatta tujina, sehingga menutupi apa jubah, bananahu, pada ruas-ruas apa jubah. Saya ulang, pada ruas-ruas anggota. Jadi ruas-ruas anggotanya itu orang-orang yang infak tadi. Watafwa, dan menghapus apa jubah, asarohu, atas bekas injakan kaki-kakinya orang yang infak. Atas bekas injakan kaki-kakinya orang yang infak. Nah, ketika orang yang bakhil itu ingin bersedekah, baju yang tadi berkerah itu terasa menyusut, terasa sempit, seakan-akan menempel ke kulit sampai nggak bisa apa-apa, hingga menutupi jari jemarinya, kakinya, sampai bahkan menghapus menghapus jejak kakinya sampai. Itulah gambarannya orang-orang yang pelit. Qala, berkata siapa Taus, faqala, maka berkata siapa Abu Hurairah, faqala, maka bersabda siapa Nabi, yuwasi'uha, usaha meluaskan dia orang yang bakhil pada jubah. Saya ulangin, usaha meluaskan dia orang yang bakhil
pada jubah, dia berusaha untuk melonggarkan jubahnya atau bajunya itu nggak bisa. Tapi fala tatasi'u, maka tidak bisa meluas jubah. Tidak bisa meluas jubah. Nah, di Abi Hurairah mengatakan ketika orang yang bakhil itu berusaha untuk melapangkan atau meluaskan, melonggarkan baju kerahnya tadi itu atau lengannya tadi itu, dia tidak bisa melakukannya. Tidak bisa. Itulah. Jadi kalau tadi yang bakhil itu kan kullu halqatin maudi'aha, langsung larinya yusi'uha fala tatasi'u. Jadi ketika lingkarannya baju ada tempat lingkaran itu, dia berusaha untuk melonggarkan atau meluaskan baju yang dipakainya itu tidak bisa. Nah itulah gambarannya orang-orang yang yang sedekah, orang sodako dengan orang yang bakhil, orang yang pelit. Lanjut ya. Hadasani Sulaiman ibnu Ubaidillah, rupanya Abu Ayub al-Ghailani. Hadasana Abu Amir yakni Aqodiyah. Hadasana Ibrahim ibnu Nafi anil Hasan bin Muslim. Antawus an Abi Hurairah, qala berkata siapa Abi Hurairah. Doroba membuat siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalu gambaran al-bakhili orang yang pelit, wal mutasoddiki dan orang yang sodakoh. Kamasali rojulaini, sebagaimana dua laki-laki, alaihima atas kedua orang laki-laki. Kecepatan ya. Junnatani, dua baju atau dua jubah, min hadidi dari besi. Rasulullah membuat perumpamaan, membuat gambaran, yaitu perumpamannya orang yang bakhil dan orang yang mau menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, itu bagaikan dua orang yang memakai baju besi. Kode turut, sungguh memaksa, atau ada yang makna berikutnya menyempit. Opo aidihima, kedua lengan dua jubah. Ila sudihima, pada pada puting kedua susunya, rojul atau tetenya gitu. Watarokihima, dan leher kedua rojul, atau bisa dimakna kedua jubah. Nah, tetapi baju besi itu telah menyempit atau memaksa kedua tangannya dan buah dadanya tadi itu hingga tulang selangkanya. Jadi enggak sampai menyempit benar-benar. Lengannya juga enggak bisa dimasukkan. Ininya kerahnya juga sama. Faja'ala, maka berbuat al-mutasoddiku, orang yang sodakoh, kulama
Fatasodako, ketika sodako dia, bisodakoti, dengan sodako, in bastot, ya, basatot, meluas apa jubah, meluas apa jubah, anhu dari dia. Nah, adapun baju besi yang dipakai oleh orang yang bersedekah, orang yang bersedekah tadi, setiap kali ia bersedekah, maka baju besinya itu akan longgar, akan meluas. Bedanya orang yang bakhil dengan orang yang bersedekah. Kalau orang yang sedekah tadi akan luas, akan longgar. Hatta tugosi ya, sehingga menutupi apa jubah, anamilahu pada ruas-ruas jari dia, watakwa, dan menghapus apa jubah, asyarahu, pada bekas jejak kakinya, Nah, sehingga akhirnya menutupi seluruh badannya hingga jari jemari kakinya, bahkan dapat menghapus bekas jejak kakinya sampai ke bawah. Orang yang sedekah tadi itu sampai ke bawah longgar-longgar, sampai ketika dia berjalan itunya kehapus dengan baju jubahnya tadi itu. Itulah keunggulannya orang yang bersedekah. Waja'ala, dan berbuat siapa al-bakhilu, orang yang pelit, kulamahama, ketika berniat dia orang bakhil, ketika berniat dia orang yang bakhil, bisodakotin, dengan sodakoh, kolasot, maka mengecil apa jubah, wa akhodat, dan mengambil, kullu halqatin, setiap lingkaran, maka naha, pada tempatnya lingkaran. Tadi lingkaran yang lingkaran dada, lingkaran bahu atau leher tadi. Nah, sedangkan jubah besi yang dipakai oleh orang yang bakhil, orang yang pelit, setiap kali ia mau sedekah itu menolaknya, untuk menafkahkan hartanya itu menolak. Niscaya baju besi itu akan menyempit atau menyusut sehingga menempel ketat kepada kulitnya sampai gak bisa gerak, sampai akhirnya kalau di dalam hadis yang berikutnya itu sampai mati, sampai merusak pada tubuhnya itu, sampai karena kalau dia tidak mau bersedekah, orang yang pelit. Lanjut. Qala, berkata siapa? Abi Hurairah. Fa ana, maka aku, roa itu melihat aku, Rasulullah, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqulu, berbuat siapa Nabi, biisbihi, dengan jari telunjuknya, fi zaibihi, pada kerah baju Nabi, Abi Hurairah mengatakan, saya melihat Rasulullah, yaitu dia bersabda dengan memberi syarat, dia akhirnya mengeluarkan jari jemarinya di dalam kerah bajunya, longgar. Falau ro'aitahu, maka seandainya melihat engkau
Abi Hurairah pada orang yang bakhil, yuwasi'uha, meluaskan dia orang yang bakhil pada jubah, meluaskan dia orang yang bakhil pada jubah, wala tawassa'u, dan tidak dapat meluaskan apa? Jubah. Nah, seandainya kalian melihat orang yang bakhil itu dia tuh ingin berusaha untuk meluaskannya, untuk supaya longgar, gimana sih baju yang dipakainya itu supaya supaya longgar, supaya meluaskan. Namun baju itu tetap saja tidak dapat melonggar, tetap orang-orang yang eh, tidak mau menginfakkan pada hartanya atau pelit. Karena Abu Bakri ibnu Abi Saibah, hadasana Ahmad ibnu Ishaq al-Hadrami an Wuhaibi, hadasana Abdullah ibnu Taus an Abi Hurairah, kala berkata Abi Hurairah, kala bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul bakhli, masalul bakhili, gambaran orang yang pelit, wal mutasodiki, dan orang yang sodakoh, masalu rojulaini, gambaran dua orang laki-laki, alaihima, atas kedua laki-laki, junatani, dua baju, min hadidi, dari besi. Rasulullah bersabda, perumpamaannya orang yang bakhil dan orang yang sodakoh, orang yang berinfak hartanya bagaikan dua orang yang memakai baju besi. Gambarannya seperti itu. Mana ya? Terus tetapi baju besi itu hanya menutupi buah dadanya hingga sampai tulang belakangnya. Kode turot, sungguh mana ya? Tidak hama ketika berniat siapa al-mutasoddiku, orang yang bersodakoh, bisodakoti, dengan sodakoh, atas saat, maka meluas apa baju besi, alaihi, atas orang yang sodakoh, hatta tuwafia, sehingga menutupi apa baju, asarohu, pada tempatnya setiap atas bekas injakan kakinya orang yang sodakoh, atas bekas injakan kakinya orang yang sodakoh. Nah, adapun baju besi yang dipakai oleh orang yang bersodakoh, setiap kali ia bersedekah, maka baju besinya akan longgar, sehingga akhirnya menutupi seluruh badannya hingga jari jemarinya, kakinya, bahkan dapat menghapus bekas jejak kakinya. Sampai begitu longgar semuanya sampai ke bawah tadi itu. Wajalan mana tadi? Wa idahama, dan ketika berniat siapa al-bakhilu, orang yang pelit, bisodakoti, dengan sodakoh,
Taqallasat maka menyusut apa baju, menyusut mengkeret alaihi atas orang yang bakhil. Wandomat dan menyatu yadahu pada kedua tangannya ila tarokihi sampai lehernya. Nah, sedangkan baju besi yang dipakai oleh orang yang bakhil, orang yang pelit, maka setiap kali ia memakai itu menolak untuk apa tadi? Untuk menginfakkan hartanya. Nah, niscaya baju besi itu akan menyempit sehingga menempel ketat pada kulitnya tadi. Menempel pada kulitnya. Oh, tadi sampai lehernya, sampai mencekik. Wangkobadot dan menggenggam atau menyatu. Ulu halkotin setiap lingkaran ila sohibatiha pada tempatnya setiap lingkaran. Maksudnya itu apakah lingkaran dada, lingkaran leher, apa lingkaran bahunya. Qala berkata siapa Abi Hurairah. Wasami itu maka aku mendengar Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Nabi bersabda, "Faya jahadu," kemudian mempersungguh siapa orang yang bakhil, ayyuwasi'aha akan berusaha meluaskan dia pada baju besi. Meluaskan atau melapangkan pada baju besinya. Wala yastati'u maka tidak mampu siapa bakhil, tidak mampu dia. Akhirnya Abi Hurairah dia mengatakan, aku telah mendengar sabdanya Rasulullah, setiap kali orang-orang yang bakhil itu dia berusaha untuk melonggarkan bajunya besi itu tadi, bajunya, maka ia tidak mampu melonggarkannya sampai menyempit. Seperti itu. Titik ya. Masih ada waktu. Babu subuti, bab tetapnya ajril mutasoddiki, pahala orang yang sodako. Wa in waqaati dan sekalipun jatuh as-sodaqatu sodakoh tersebut jatuh fiyadi goiri ahliha pada tangan selain ahlinya sodakoh, pada tangan selain ahlinya sodakoh. Jadi di sini babnya menjelaskan tetapnya pahala orang yang bersedekah meskipun sodakohnya itu jatuh kepada orang yang bukan haknya. Atau orang itu sodakoh pada siapa saja, yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Maka dia dapat pahala meskipun sodakohnya itu jatuh kepada orang yang berhak tidak menerima sodakoh tersebut. Contohnya misalnya dia nyupir mobil misalnya, terus di jalan ada orang yang lagi ngapain gitu ya, dia kasih duit tuh, apa kasih makan, gak itu dia orang
kan karakter orang tuh beda atau nggak tahu kita. Apakah dia pencuri, apakah dia penjina, apakah dia itu apalagi orang kaya, orang miskin dan kita. Seharusnya yang pengen disedekahkan orang yang tidak punya. Tapi kok malah yang disedekahkan orang yang kaya atau orang yang penjina atau lagi orang yang pencuri. Nah, itu seperti itu. Kita lihat hadisnya. Hadasani Suwaid ibnu Sa'id, hadasani Hafiz ibnu Maisarah, an Musa bin Uqbah, an Abi Zinad, anil Aroz, an Abi Hurairah, anin Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala bersabda siapa Nabi? Kala berkata siapa rojulun seorang laki-laki. La atau sodakona, niscaya akan sodakoh sungguh aku, niscaya akan sodakoh sungguh aku. Alailata malam ini bisodakotin dengan sodakoh atau sedekah. Nah, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, ada seorang laki-laki, dia akan mengatakan bahwa malam ini saya akan bersodakoh. Nah, dia keluar tuh, dia akan bersodakoh. Udah niat ya. Wa kharaja, maka keluar dia, maksudnya keluar sodakotihi dengan membawa sodakonya. Dengan membawa sodakonya. Wawa doaha, kemudian meletakkan dia pada sodakoh atau sedekah. Dia di janiyati, di tangannya wanita penjina. Di tangannya wanita penjina. Nah, laki-laki itu akhirnya keluar dari rumahnya membawa sedekah dan disedekahkanlah kepada wanita penjina tadi. Nggak tahu, namanya nggak tahu, ya kan? Disedekahkan. Nah. Wasbahu, maka pagi-pagi mereka yatahadasuna, bercerita mereka. Tusuddiko, disodakohi, alailata tadi malam, ala janiyatin, atas wanita penjina. Nah, pagi harinya orang-orang pun mengatakan, menceritakan bahwa tadi malam ada wanita pelacur yang diberi sedekah. Wah, ramai itu. Wah, tadi saya diberi sedekah sama bapak itu. Akhirnya tahu tuh semuanya. Jadi tersebarlah kabar tersebut. Kala berkata siapa rojul yang bersodakoh. Allahumma ya Allah, laka bagimu, alhamdulillah segala puji, ala janiyatin, atas wanita pejina. Akhirnya rojul itu mengatakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, segala puji bagimu yang telah mentakdirkan sedekahku jatuh kepada orang pejina tadi. Jadi dia yang nggak tahu namanya itu akhirnya sedekah kepada wanita penjina tadi. La tasoddaqona, niscaya akan sodako aku, niscaya akan sodako aku, bisodakotin dengan sodako. Nah, kalau begitu, terus akhirnya daripada mesin aku sodako lagi, harapannya ya tidak jatuh kepada wanita-wanita malam, kupu-kupu malam tadi. Wah, kalau gitu saya sodako lagi ya. Saya mungkin kepada siapa? Jangan sampai kepada tadi yang wanita tadi itu. Dia keluar lagi akhirnya.
Fakhoroja maka keluar dia bisodakotihi dengan membawa sodakonya biyadi gonihi di tangannya orang kaya. Di tangannya orang kaya. Ya. Terus akhirnya si rajul itu dia bersedekah lagi, lalu dia pergi dengan membawa sedekahnya lalu diberikan kepada orang kaya, yang dapat orang kaya. Fasbahu maka pagi-pagi mereka ya tahaddasuna bercerita mereka tusodiko diberi sodako ala goni atas orang yang kaya. Akhirnya di pagi harinya ya orang-orang menceritakan, wah tadi malam ada yang sodako, lalu diberikanlah kepada orang kaya, wah bapak itu dapat sodakonya orang itu, nah itu. Jadi semuanya tersebar. Padahal tadi tidak mengharap membagi kepada orang kaya, tapi dia justru dapat sodakonya dia. Qala maka berkata siapa rojul? Allahumma ya Allah, laka bagimu, alhamdulillah segala puji, ala goni atas orang kaya. Dia berkata lagi berdoa, ya Allah, bagimu segala puji, dengan mungkin dengan saya sodako ini adalah mendapatkan apa, orang yang kaya tadi mendapatkan ya namanya takdir, atau tadi Allah memberikan kepada orang-orang tersebut. Tapi nanti di balik itu nanti ada alasannya kenapa kok dibagikan orang kaya, nanti itu ada balasannya. Kata malaikat, sodakomu itu nanti ada bagiannya, ada bagiannya. Lato sodakona, niscaya akan sodakoh aku bisodakotin dengan sodakoh fakhoroja kemudian keluar siapa rojul, bisodakotihi dengan membawa sodakonya, bahwa doa kemudian meletakkan dia pada sodakoh biyadi syarikin di tangannya pencuri. Pencuri. Nah, akhirnya dia bersedekah lagi kemudian membawa sodakonya dibagikan kepada pencuri, ya kan? Pas bau maka pagi-pagi mereka ya tahaddasuna bercerita mereka, akhirnya pada bercerita tuh orang-orang, wah saya dapat sodako dari bapak itu, atau dari mas itu, dari ibu itu. Tusudiko diberi sodako ala sarikin atas orang pencuri. Nah pagi harinya orang-orang pun membicarakannya bahwa tadi malam ada orang yang bersedekah kepada pencuri. Faqala maka berkata siapa rojul? Allahumma ya Allah, laka bagimu alhamdulillah segala puji, sodakoh hujatu ala janiyatin atas wanita penjina, sodakoh hujatu wala gonin dan atas orang yang kaya, sodakoh hujatu wa ala sarikin dan atas orang pencuri. Nah laki-laki itu yang bersedekah itu dia berkata segala puji bagi Allah, terus telah mentakdirkan sedekahku jatuh kepada wanita pelacur tadi, kepada orang yang kaya dan kepada pencuri. Nah dengan adanya seperti itu
Fautia maka Fautia kemudian didatangi siapa rojul. Fakila maka dikatakan lahu pada rojul. Maksudnya tadi malaikat. Amma sodakotuka. Adapun sodakoh kamu. Faqad kubilat diterima. Amazaniatu adapun perempuan penjina atau wanita penjina. Wa la'allaha maka barangkali dia tastaifu usaha usaha terjaga dia biha dengan sodakoh anjinaha dari jinanya wala alal goni dan barangkali orang yang kaya yutabiru mengambil tabiru mengambil peringatan dia payung fiku kemudian infak dia mimma dari sesuatu atau yang telah memberi infak padanya siapa Allah. Wala ala sariku dan barangkali mencuri yastaifu usaha menjaga dia usaha terjaga dia biha dengan sodako ansarikotihi dari curiannya titik. Nah kemudian laki-laki itu didatangi oleh malaikat seraya mengatakan sodakomu itu telah diterima oleh Allah. Alhamdulillah berarti. Adapun sedekahmu yang jatuh ke tangan perempuan pelacur, semoga ia berhenti dari perbuatan melacur. Yang jatuh kepada orang kaya, semoga dia menyadari dirinya dan bersedekah pula. Dia nyadari, oh iya, saya diberi. Nah, maka dia akan menyadari dirinya, lalu dia akan bersedekah. Nah, sedangkan orang yang jatuh kepada si pencuri, semoga ia berhenti mencurinya. Itulah Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak, ya itulah semuanya dalil-dalil atau hadis yang menjelaskan tentang masalah gambarannya orang yang sodako kepada Allah. Jadi kita semua ini ya niat sodako untuk sodako itu supaya dapat mendapat ganjaran, mendapatkan pahala dari Allah. Dan semuanya diniati dengan niat mukhlis lillah karena Allah. Dan semuanya itu nanti akan dibalas setelah kita sudah meninggal dunia. Kalau belum meninggal ya masih berangan-angan. Nah, tapi kalau sudah meninggal nanti akan apa yang kita sedekahkan itu kita akan raih, kita akan dapat. Itu sebagai tameng kita. Itu saja dari saya lewat waktu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak mengenakan dalam hatinya atau dalam perasaan ucapan saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.